Selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali di dalam ibadah IFGF Atlanta Online. Kita buka dengan doa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami memandang hanya padamu dan kami menerima dari Engkau. Kami bersuka cita karena hari yang telah Kau jadikan kami bersama-sama masuk di dalam puji-pujian penyembahan. Kami berdoa Tuhan Yesus, percaya akan surga yang terbuka bagi kami semuanya. Kau menjamah dengan hadirat-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami, sakit disembuhkan, yang lagi membutuhkan Kau menyediakan, dan kekuatan demi kekuatan melimpahi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur, ucap syukur. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Dia. Ucap syukur buat pengorbanannya bagi kita semua. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Sekali lagi katakan,
bersyukurnya kita kepadanya. Betapa
satupun yang bisa menghakimi kita. Sebab Dia sudah membenarkan kita. Dia sudah mengangkat kita dari sampah. Kita dibuatnya berharga. Kita dibuatnya menjadi kesayangannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab di masa-masa penantian kami, di masa-masa in between kami tahu Engkaulah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah jangkar kehidupan kami Tuhan. Your constant presence. Selalu ada kehadiran-Mu yang selalu konsisten Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan atau mengabaikan kami. Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Ketika aku berbeban berat, semua upayaku sia-sia. Tuhan Yesus beri pengharapan, tangannya datang memelukku. Ku beri hormat pujian karena Allah yang kuasa, yang memberi ku kemenangan dalam kelamnya dunia. Aku bersyukur padamu karena Engkau yang besertaku. Jiwaku tenang bersamamu seumur hidupku. Ku sembah Kau Yesus Tuhanku. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Dia. Thank you God. Ketika aku berbeban berat, semua upayaku sia-sia. Tuhan Yesus beri pengharapan, tangannya datang memelukku. Ketika pergumulan hidup datang, tiada lagi yang menopangku. Hanya Yesus sumber kekuatanku. Tak sekalipun Dia meninggalkanku. Ku beri hormat pujian karena Allah yang kuasa, yang memberi ku kemenangan dalam kelamnya
Aku bersyukur padamu, Kaulah Allah yang beserta aku, jiwaku tenang bersamamu. Seumur hidupku ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku beri hormat pujian karena Engkau Allah yang kuasa, yang
Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. wow, terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati deklarasi kabar baik-Mu, the gospel. Kami mau ucapkan dengan iman seraya berterima kasih ya Tuhan. Mari kita ucapkan sama-sama 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena memang saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. So people is our mission. Connect with God and let's make disciple. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Iya, jemaat yang diberkati Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita pagi hari ini. Sungguh merupakan sukacita yang luar biasa kalau pagi hari ini kita masih bisa membiarkan Roh Kudus untuk membuat kita berkaca diri, introspeksi, dan kita sama-sama secara corporate kita mau dengarkan arah dan pimpinan daripada Tuhan, terutama lewat khotbah bulanan kita, di mana kita lagi berbicara mengenai in between. Masa in between adalah masa yang gak enak, tetapi bersama Tuhan yang gak enak jadi enak saudara. Karena ada penyertaan Tuhan Yesus. Tuhan mau pastikan Anda dan saya berada dalam posisi yang aman. Kita semua mau belajar hari ini justru di dalam ketidakpastian ini, di dalam ketidaknyamanan ini kita menemukan battle yang sesungguhnya. Sama-sama katakan nama saya battle. Battle apa sih? Tentu saya akan jelaskan ya dalam khotbah saya hari ini. Battle, the true battle. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian di Kejadian 28 ayat 16 dan seterusnya. Kemarin kita sudah belajar ya, Yakub karena skenario dari mamanya, Yakub menjadi buronan Esau, dia berlari begitu ya menuju ke Betel ini, tanah kosong, dan Tuhan menemui dia di sana. Yakub terbangun dari tidurnya dan berkata, pasti Tuhan ada di tempat ini. Hanya aku saja tidak mengetahuinya. Dia pun menjadi takut dan berkata, tempat ini sangat mengagumkan ya. Ini pasti rumah Allah. Padahal itu mah cuman tanah melompong, batu-batuan semua saudara. Tapi lihat begitu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia katakan tempat ini sangat mengagumkan. Ini pasti rumah Allah dan di sini adalah gerbang surga, saudara ya. Wow. Maka pagi-pagi benar Yakub bangun dan mendirikan batu yang dipakainya itu sebagai batu peringatan. Dia menuangkan minyak di atas batu tersebut untuk menandakan bahwa batu itu dikhususkan bagi Tuhan. Yakub menamai tempat itu Betel. Sebelumnya kota itu bernama Luz. Lalu Yakub berjanji katanya, kalau Allah menyertai dan menjagaku dalam perjalanan yang sedang aku tempuh ini, serta menyediakan makanan dan pakaian untukku, sehingga aku dapat kembali ke rumah ayahku dengan selamat, maka Engkau Tuhan akan menjadi Allahku. Batu yang sudah aku tegakkan sebagai peringatan akan menjadi tempat untuk menyembah Engkau. Dan aku akan memberikan kepadamu 1/10 dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Yohanes 1 ayat 51 saya sambung. Lalu Yesus sendiri berkata lagi kepada Nathanael dan kami semua yang ada di situ. Yesus katakan, aku menegaskan kepadamu bahwa perkataanku ini benar. Kalian akan melihat langit terbuka dan malaikat turun naik melalui aku. Katakan melalui aku, 2, 3. Melalui Yesus sang anak Adam. Beberapa hari yang lalu saya nemenin Lydia ke supermarket.
Dan di supermarket itu menuju ke sana ada tangga jalan begitu ya. 2 tangga jalan yang panjang sekali. Dan karena supermarket harus bawa troli begitu. Jadi nggak ada step-stepnya. Selama saya menunggu Lydia sambil beli pastel begitu. Saya lihat pengunjung supermarket naik turun. Dan saya bertanya, ini mah nggak berhenti yang datang ya. Kapan nih berhenti tangga jalannya? Ya dari buka sampai tutup saudara. Sampai mati, dimatiin pada saat tokonya tutup. Siapa yang percaya surga terbuka bagi Anda dan saya? Sampai Anda mati pun kita pasti masuk, amin. Tetapi selama kita hidup, malaikat berkat Tuhan naik turun dalam kehidupan Anda dan saya. Karena surga terbuka, Anda dan saya siap menikmati berkat itu saudara. Yang percaya katakan amin. Ini Tuhan yang katakan, tetapi itu semua dikatakan melalui Kristus. Katakan melalui Kristus. Di luar Dia tidak ada nama lain yang bisa membuka surga terbuka untuk Anda dan saya. Bapak Ibu sekalian, Bethel sebelum menjadi Bethel namanya itu Luz ya. Tempat ini puji Tuhan saya dan Ricky waktu itu sama I Asyang mamanya Ricky kita sempat ke sana. Yang pasti ini bukan Yakub saudara ya, ini juga bukannya lumba-lumba saudara ya. Ini saya, waktu itu saya disuruh sama tour guide, Bapak pendeta tiduran di situ gitu ya. Nah ini tempatnya saudara, bukan kumuh ya, kering, kerontang begitu. Ini adalah tempat yang sama di mana Yakub bermimpi. Nah di tempat ini kalau kita lihat keterangannya, juga terdapat puing-puing sisa dari kerajaan Yerobeam. Tempatnya sama saudara ya. Jadi tempat ini adalah tempat saksi bisu lah seperti itu dari Yerobeam dan Yakub. Bapak Ibu, tempatnya boleh sama, tetapi dalam ketakutan apakah kita bisa berpegang teguh seperti Yakub atau kita rontok seperti Yerobeam. Kayak gimana sih Yerobeam? Ntar saya jelasin Yerobeam itu seperti apa Bapak Ibu sekalian. Nah Yakub kita lihat dulu ya POV-nya, point of view Yakub terhadap janji Tuhan itu seperti apa. Saya ulang sedikit Bapak Ibu sekalian. Saudara masih ingat ilustrasi Alkitab mengenai jangkar? Saya berharap Anda semua masih ingat. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, biarlah harapan itu berfungsi seperti jangkar yang mengamankan diri kita supaya kita terpancang kuat dan tidak terbawa oleh arus apapun. Ketika Tuhan membawa kita dari A ke B, nah itu ada perhentian tuh. Masa-masa perhentian itu ya, itu adalah masa-masa yang gak enak sebelum kita sampai ke B. Masa-masa yang Tuhan mau bawa dari A ke B itu kan melewati perhentian-perhentian. Nah, perhentian-perhentian itu yang bikin gak enak. Bapak Ibu sekalian ya, itu yang bikin gak enak. Tetapi Tuhan kasih sama-sama katakan nama saya jangkar. Nah, jangkar itu membuat jarak kita atau diameter atau jangkar itu membuat kapal nggak liar karena itu ada parameternya, ya. Jangkar ada rantainya, jadi ombak, topan boleh datang, tetapi perahu kehidupan kita tuh nggak keluar dari parameter itu, saudara. Nah, ketika kita mau ya dibawa Tuhan dari satu titik ke titik yang lain, maka kita dibawa masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna sehingga sampai tujuan. Hal ini dilakukan oleh Yakub. Yakub dari Kanaan, dia masuk ke Bethel. Nanti dari Bethel saudara tahu dia menuju ke siapa? Ke rumah pamannya, ke rumah Laban. Dia lewati itu A, B, C. Tetapi sepanjang perhentian dia bergerak bebas. Tetapi janji Tuhan itu membuat dia tetap di parameter tersebut. Jadi Tuhan memberi Anda dan saya kebebasan. Tetapi ada rantai yang jangan sampai dilepas atau diputusin saudara. Nah Yerobeam ya,
memutuskan rantai itu. Kita masuk ke Yerobeam Bapak Ibu sekalian. Ya. Yerobeam kalau kita lihat gambarnya, Abun boleh dikasih lihat gambarnya. Apa yang membedakan Yakub dengan Yerobeam? Kalau ini udah jelas ya, di Betel Yakubnya bertemu dengan Tuhan. Berarti Yakubnya nyampe ke Betel, kemudian Tuhan menghampiri Yakub, gitu ya. Nah, Yerobeam sebenarnya beruntungnya luar biasa. Karena Tuhan sendiri yang menjanjikan dia untuk menjadi raja melalui suara Nabi Ahia. Jadi Yerobeam itu menjadi raja karena pemberian Tuhan, bukan karena usaha dia, saudara. Dia jadi raja. Menurut Bapak Ibu, keadaan Yakub dan Yerobeam ini mana yang lebih percaya diri? Yerobeam belum menjadi raja, tapi dia sudah dikasih dulu sama Tuhan langsung. Dia make mahkotanya jadi raja. Pasti karirnya pasti. Pertanyaan saya, hidupnya lebih tenang mana? Yakub apa Yerobeam, Bapak Ibu sekalian? Yerobeam lebih tenang ya. Tetapi apa yang terjadi pada masa itu ketika warga dari Yerobeam ini mau beribadah, mereka harus ke Yerusalem. Yerusalem itu berada di provinsi yang lain dengan raja yang berbeda. Namanya Rehabeam, mirip banget Rehabeam namanya. Lalu Yerobeam berkata, ini kalau setahun harus berkali-kali bolak-balik ke provinsi lain gitu ya, ke Yerusalem. Lama-lama warga saya menyembahnya bukan menyembah saya, dia menyembah Yerobeam. Kemudian dikatakan, kalau gitu aku akan melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan hati rakyatku. Apa yang Yerobeam perbuat, saudara? Di 1 Raja-Raja 12 ayat 28, Yerobeam membuat 2 anak lembu emas di Betel. Di tempat tadi tuh, di tempat yang kering tadi, Yerobeam membuat 2 anak lembu emas sebagai pusat ibadah. Hai wargaku, engkau gak usah ke Yerusalem lagi. Engkau beribadah saja di sini. Enggak berhenti di sana. Dia mengangkat imam yang bukan dari suku Lewi. Dia melanggar lagi peraturan Tuhan. Kemudian dia menetapkan hari raya dan sistem ibadah sendiri. Sehingga rakyat enggak perlu lagi ke Yerusalem. Sebenarnya bukan karena dia membuat warganya lebih irit. Bukan. Tetapi dia takut kehilangan masa, Bapak Ibu sekalian. Dan dia melakukan langkah-langkah yang waktu itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Akhirnya Yerobeam kehilangan dinastinya dan namanya dikenang sebagai raja yang menyeret bangsa kepada penyembahan berhala. Hanya takut kekurangan masa pendukungnya. Bapak Ibu sekalian, ketakutan itu meruntuhkan. Saudara bisa bayangkan, Yerobeam itu dihadirkan oleh Allah sendiri loh. Dijanjikan untuk menjadi raja yang besar. Tapi dia takut akan sesuatu yang belum tentu terjadi. Konyol gak Bapak Ibu? Ya, konyol sekali. Berbeda dengan Yakub. Yakub udah nekat-nekatan dulu, Tuhan hadir. Kemudian dia begitu bersemangat, responnya berbeda. Bapak Ibu, ketakutan itu meruntuhkan hidup Anda dan saya. Ada sesuatu yang cukup mengagetkan. Bapak Ibu tahu yang namanya Kodak ya. Kalau kamera, orang zaman dulu tuh ngomongnya gak kamera, ngomongnya Kodak. Mas, Kodaknya wis dibawa durung. Padahal mereknya Fuji ya mas ya, ngomongnya Kodak. Bapak Ibu mungkin kalau punya pompa di rumah ngomongnya gak pompa tuh. Sanyo ngomongnya gitu ya. Atau Bapak Ibu mau nyari semprotan itu yang matiin serangga. Mereknya kan banyak, ngomongnya apa Rit? Baygon saudara ya. Jadi Kodak itu adalah pencipta dari kamera, benar ya. Nah ternyata digital kamera yang Bapak Ibu bisa rubah warnanya gitu ya. Sekarang lebih canggih lagi. Dari cemetut bisa senyum saudara ya seperti itu ya. Tapi dulu paling tidak bisa berubah warna, bisa diatur. Sebenarnya sudah ditemukan tahun 1975. Saya lahir tahun 76, tahun 1975 itu sudah ditemukan. Nah
Tetapi sampai saya sampai saya mau kuliah tuh, berarti berbelas-belas tahun, saya nggak pernah melihat digital kamera pada era itu. Kita pakai kamera biasa tuh, kamera gulung, yang kalau jatuh kebuka habis dah, angus semua. Benar apa benar itu ya? Cepet-cepet ditutup lagi biar nggak angus begitu. Sebenarnya dari tahun 1975 sudah ada, tapi karena Kodaknya takut, dia mengurungkan niatnya. Sementara itu merek-merek lain berlomba membuat digital kamera. Sampai akhirnya Kodak ketinggalan. Bapak Ibu, tahun 2012 Kodak dinyatakan bangkrut. Karena takut. Sedangkan yang lain tetap berpacu kepada teknologi yang terbaru. Bapak Ibu sekalian, ketakutan itu meruntuhkan. Hari ini Tuhan mau katakan, nak, janganlah engkau takut karena engkau aman di dalam Tuhan. Amin. Yerobeam sudah dibikin aman, masih takut. Akhirnya memakan buah dari hasil ketakutannya tersebut. Bapak Ibu sekalian, ketakutan membuat Kodak itu berhenti. Dia memutuskan rantai itu di antara masa lalu dan masa depan. Dia putuskan untuk aku gak mau lanjutin. Akhirnya di masa in between ini dia mengalami kebangkrutan. Saya berdoa supaya Anda semua dan kita gak memutuskan rantai dari jangkar itu, saudara. Amin. Angin, topan, badai oke, ada datang. Tetapi parameter kita masih di dalam janji Tuhan, di dalam berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Yang penting kita di bawah Tuhan. Dari poin A sampai poin B. Masing-masing dari Anda dan saya bisa masuk dalam rancangan Tuhan yang sangat sempurna. Yang berbahagia katakan amin. Sepi jawab aminnya. Yang berbahagia katakan amin. Nah semangat jadi ya, saya lanjut lagi ya. Oke Bapak Ibu, bagaimana yang namanya Bethel atau Bethel itu ya, Bethel atau rumah Allah ini menjadi tempat yang sungguh-sungguh menguatkan Anda dan saya. Kalau zaman dulu Bethel itu tempatnya yang tadi itu. Anda dan saya, ya kalau ada rezeki boleh ke sana. Tapi gak harus. Karena hari ini Tuhan memberikan Bethel yang mudah sekali. Bethel itu Tuhan taruh di dalam ruangan hati kita. Yang bersyukur katakan amin. Rumah Allah itu ditaruh di sini dan kita mengalami pertemuan dan keintiman bersama Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, Bethel atau rumah Allah itu menguatkan kita di tengah masa-masa kegalauan kita hari ini. Ya, tadi saya begitu mau mulai khotbah, saya dengar Mbak Yuli gimana kedainya, rame, wah luar biasa. Ya, tapi kan masa in betweennya enak gak? Kagak ada atapnya kedainya, gak enak kan? Ya kan, gitu. Tapi Tuhan kasih ada waktu-waktu tertentu Anda dan saya, kita akan sampai di tujuan kita masing-masing. Yang yakin katakan amin. Ya, nah Bethel yang pertama, rumah Allah itu merupakan tempat perjumpaan. Katakan tempat perjumpaan. Hati kita adalah tempat perjumpaan kita dengan Roh Kudus, dengan suara Tuhan. Itulah yang bisa mencas kita, ibarat handphone itu diberikan kekuatan baru. Yang bersyukur katakan amin. Kalau Anda udah low bat, begitu ada adaptor Anda nyolok, terus ada gambar petirnya, lega gak? Itu roh kita seperti itu saudara. Setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, wah kita mendapatkan kekuatan baru. Bethel buat Yakub. Yakub dicas di tempat itu. Dia mendapatkan semangat baru menuju tujuan berikutnya ke rumah Laban. Di Bethel lah. Walaupun Laban menjebak Yakub. Wah, Yakub itu tukang tipu ulung, saudara. Cerdas dia, cerdik dan cerdas. Tapi dia juga ditipu juga sama pamannya. Masih ingat dia kerja 7 tahun dapatnya Lea. Laban bilang kerja lagi loh 7 tahun. Total 14 baru dapat Rahel. Tapi pertemuan dia dengan Tuhan di Bethel membuat dia semangat. 14 tahun itu rasanya cepat sekali berlalu. Bethel saudara, pertemuan kita dengan Tuhan membuat kita semangat. Pertemuan dengan Tuhan membuat kita antusias Bapak Ibu. Itu gak bisa dipungkiri, itu fakta ya. Untuk kita menjalankan panggilan Tuhan. Tujuan Tuhan di dalam hidup Anda. Dengan profesi yang Anda miliki masing-masing. Sama seperti Yakub. Yakub gak nyangka
aduh aku lagi buron dikejar-kejar kakakku. Ternyata dari Yakub ini lahir 12 bangsa Israel. Dari orang yang celingak-celinguk kebingungan di tanah yang kosong tadi Bapak Ibu. Lahir 12 bangsa yang luar biasa. Lea ngelahirin 7, Rahel 2, Bilha 2, Jilpa 2. Jadi total 12. Tapi itu lahir dari perjumpaan di Betel, saudara. Perjumpaan dengan Bapa adalah sumber kekuatan baru. Yang sepakat katakan amin. Anda mau mendapatkan kekuatan baru? Yuk baca firman, nyembah Tuhan saudara. Itu ibarat baterai ketemu casan, fakta. Amin, ya. Ya. Lagu OBH Kombe Plus, gitu nggak bakal membuat Anda, aduh, kok aku ingat terus OBH Kombe Sat, gitu ya. Beda saudara sama lagu rohani. Amin. Yang mengubah hidup kita itu bukan lokasi, melainkan perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Orang begitu banyak lewat ke jalan Luz tadi, karena itu jalanan umum. Tetapi yang menemukan Betel di situ cuman Yakub. Saudara banyak mungkin ke gereja, tapi gak banyak yang mendapatkan Betel experience, saudara. Memang semua itu harus diniatin, harus ditekunin Bapak Ibu. Ya, yang mengubah hidup kita sekali lagi bukan lokasi, melainkan Betel, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Memang gak harus di gereja, di rumah, di angkutan umum, di mobil, di situ pun Betel Anda dan saya. Itu poin pertama. Kita sambung yang kedua. Betel atau rumah Allah itu menguatkan kita di tengah musim in between. Yang kedua, karena Betel itu adalah tempat penyembahan. Katakan tempat penyembahan. 2, 3, tempat penyembahan. Nah, tempat penyembahan ini berkata mengenai sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita kerjakan lah. Karena menyembah itu adalah action, itu adalah bukti, itu adalah respon Bapak Ibu sekalian. Ya, sesuatu yang kita kerjakan. Kejadian 35 ayat 1 saya bacakan buat kita semua. Allah berkata kepada Yakub, bersiaplah dan kembalilah ke Betel. Jadi dia udah pergi, Allah suruh balik lagi ke Betel. Di mana aku berjumpa denganmu pada waktu kamu melarikan diri dari kakakmu Esau. Buatlah sebuah mezbah untukku di tempat itu dan tinggallah di sana. Maka Yakub berkata kepada seluruh keluarganya. Yakub berkata, jadi Yakub memerintahkan, Yakub melakukan sesuatu. Yakub berkata kepada seluruh anggota keluarganya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Katanya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Singkirkanlah semua patung berhala asing yang ada padamu. Artinya dia mau bertindak. Dia mau sterilkan. Dia mau make sure cucu anaknya semuanya fokus ke Tuhan. Singkirkanlah semua patung berhala asing yang ada padamu. Singkirkanlah. Bersihkanlah diri kalian. Lalu kenakanlah pakaian yang bersih juga. Marilah kita bersiap-siap pergi ke Betel. Di sana aku hendak mendirikan mezbah untuk Allah yang selalu menolong kita pada waktu kesulitan dan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Bapak Ibu kalau lihat banyak kata perintah di sini. Singkirkanlah, bersihkanlah, kenakanlah, bersiap-siap. Artinya Yakub niat gak Bapak Ibu? Niat. Ya, artinya dia mau melakukan sesuatu. Ada actionnya. Itu namanya niat. Bapak Ibu, saya selalu terngiang-ngiang dengan ayat ini. Pasti Anda semua juga setengah-setengah sudah ingat. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan dalam kesengsaraan itu, yang bisa kita kendalikan adalah ketekunan. Sama-sama katakan nama saya, tekun.
artinya tuh niat. Jatuh bangun gak apa-apa, tapi orang yang tekun, orang yang niat pasti ada hasilnya Bapak Ibu. Ya, dalam kegalauan kita hari-hari ini diperlukan sebuah niat. Sama-sama katakan sama saya niat. Niat. Karena bagian yang kita bisa kerjakan itu ya cuman di niatnya itu Bapak Ibu. Niat itu dibuktikan dengan tanggung jawab yang Anda dan saya kerjakan. Gak cuman asal ngomong aja. Kita mau tanggung jawab. Saya bersyukur sama teman-teman di tengah sepak bola berlangsung, Anda minggu masih bisa ke gereja, ya. Karena tantangan besar nih kalau kita di negara Asia jamnya ya opposite side begitu ya. Orang-orang yang di Eropa, yang di Amerika mungkin jamnya pas, tapi Anda semua bisa datang ke gereja atau juga bisa dengar YouTube atau juga bisa hadir di online. Tepuk tangan dulu buat Anda semua saudara. Nah ya, itu namanya Anda niat. Diperlukan sebuah action. Nah, ketika kita baca firman, kita ke gereja, kita eye care, itu namanya niat tuh. Kita menjaga panggilan kita itu niat. Kita makan sehat, kita olahraga, itu namanya niat. Niat untuk menjaga tubuh yang Tuhan kasih. Tubuh yang Tuhan kasih ini Tuhan gak ada spare-nya, gak ada spare, what is spare? Nggak ada cadangannya Bapak Ibu, mesti dirawat. Perlu sebuah niat untuk merawat semuanya ini. Tubuh, jiwa, raga kita harus dirawat Bapak Ibu. Ya, seperti dikatakan, seperti yang Yakub lakukan. Niat itu membawa kita masuk dalam rancangan Tuhan yang sempurna, on time. Sehingga semuanya itu on schedule. Kita berada pada tempat dan waktu yang memang Tuhan sudah tentukan. Karena kita punya niat Bapak Ibu. Kita semangat. Jatuh bangun bisa gak? Bisa, sangat bisa. Dan Tuhan tahu kita pasti gak mampu sempurna untuk niat. Tapi Tuhan yang mampukan. Pastor tahu dari mana? Firman Tuhan sendiri yang ngomong Matius 26 ayat 41. Memang rohmu ingin berbuat yang baik. Tapi tubuhmu gak akan sanggup. Tuhan yang ngomong, memang rohmu ingin berbuat yang baik, tetapi tubuhmu gak sanggup. Tetapi Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan, jadi sanggup Bapak Ibu sekalian. Ya, satu kali kita jatuh, berkali-kali Tuhan membangunkan kita karena kita dalam Tuhan. Tuhan gak menuntut kesempurnaan, tetapi Tuhan mau katakan yang penting engkau tahu aku beserta kamu. Setiap bapak senang untuk melihat anaknya yang punya niat, Bapak Ibu. Ya, di sini siapa yang anaknya banyak selain Sulen? Ya, siapa? Ya, Len, sayang sama semua anak Len. Berapa persen sayangnya Len? Anakmu berapa? Ada nambah lagi? Anak 2 ya, dua-duanya berapa persen Len? 100% Len ya, dua-duanya sayang ya. Tapi kadang-kadang kan ada yang satu yang niat, ada satu lagi yang kurang begitu niat. Bentar ya, tapi sayang dua-duanya ya, ya kan? Nah, kalau anak kita lagi niat, belajarnya niat, olahraganya niat misalnya, kita happy gak Len? Happy. Dan gak ada hubungannya sama Tuhan gak sayang, Tuhan sayang. Tapi sudah sepantasnya Anda dan saya niat Bapak Ibu. Ya, sekolah sengsara gak? Sengsara. Tapi harus gak sengsara? Tapi harus gak sekolah? Sekolah harus. Itu berkorban apa sudah sepantasnya? Kalau anak-anak ngomong, gua berkorban buat orang tua nih sekolah. Kayaknya ada yang salah deh. Orang tua yang bayar uang sekolah sudah sepantasnya anaknya sekolah. Kita melakukan hal yang sepantasnya. Kita melakukan niat, sama-sama katakan lagi niat. Niat itu yang membawa kita masuk ke dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Yang bersyukur katakan amin. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Jadi dikatakan yang kedua adalah tadi ya, mesbah itu, battle itu artinya tempat penyembahan. Artinya kita mau untuk niat. Katakan sekali lagi niat. Terjadilah sesuai blueprint Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Ya, dalam in between ini fokus aja dengan apa yang telah Tuhan sudah lakukan. Fokus aja.
Tuhan sudah lakukan apa ya dalam hidupku? Ingat berkat Tuhan. Maka Anda dan saya akan jadi semangat. Dalam hidup ini fokus aja dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. 5 roti 2 ikan yang Anda punya, lakukan saja dengan setia. Dalam perjalanannya Tuhan yang sempurnakan. Nasi lemak Mbak Yuli, Tuhan rubah sedemikian rupa. Sampai sekarang omsetnya berkali-kali lipat. Betul. Karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup Anda. Lewat suara Cive. Amin. Ya, itu kepanjang tanganan Tuhan. Tuhan bisa pakai in between ini. Tapi jangan lepaskan dari rantai itu. Yang sepakat katakan amin. Niat saudara. Ya. Yang ketiga, battle itu adalah pusat pencarian kehendak Tuhan. Jadi Anda kalau bingung, ya tukar pikiran sama orang lain bolehlah. Tetapi suami istri yuk sepakat datang ke battle. Ya, sama-sama minta sama Tuhan. Tuhan arahnya mau kemana? Maka Tuhan dengan sangat senang hati memberikan arah buat anak-anaknya. Yang berbahagia katakan amin. Kita kadang-kadang sebel sama anak kita gara-gara udah sulit, udah susah baru datang ngadu. Padahal waktu make decision kagak tukar pikiran, benar kagak? Andaikan dia mau tukar pikiran, jangan kata tukar pikiran. Roh kita, jiwa kita juga kita korbanin buat anak kita. Benar apa benar? Ya, gitu ya. Apalagi Tuhan sama Anda. Ya. Nah, battle adalah pusat pencarian kehendak Tuhan. Bangsa Israel itu selalu datang ke battle untuk meminta petunjuk Tuhan sebelum berperang. Hakim-Hakim 20 ayat 18, nanti Anda bisa baca sendiri. Battle itu menjadi tempat umat Tuhan untuk datang mencari arahan. Sebelum bertindak, pasti raja itu nanya Tuhan dulu. Serang apa enggak nih Tuhan? Arahnya seperti apa? Ngejebaknya seperti apa? Daud ya selalu memakai strategi langsung dari Tuhan buat menjebak lawan, saudara. Dia memenangkan perangan. Itu dilakukan sebelum dia bertindak. Saya berdoa supaya Anda dan saya juga datang ke battle. Mendengarkan arahan Tuhan. Sepakat, katakan nama saya sepakat. Modal dasar dari kesepakatan adalah 2 orang. Suami istri untuk doa sama-sama. Untuk biasanya kalau suami normal ketika istrinya mencoba menjelaskan dengan sopan, katakan dengan sopan, ya, jangan dengan intonasi 2 oktav di atas, suami juga nggak mau dengar, saudara ya. Ya baik-baik lah, saudara layani, kemudian dijelasin, yuk kita kasih contoh yang baik yuk buat anak kita, mau nggak kita sepakat? Saya rasa suami yang normal dia akan melakukan hal yang baik. Suami itu kadang-kadang cuman butuh pengulangan doang. Suami-suami butuh pengulangan, butuh ditegesin, ya. Kita kan suami normal ya, Pastor ya, Pak Daud ya, ya kan, ya. Butuh sebuah kesepakatan. Suami istri sepakat bareng-bareng, mendengarkan arahan Tuhan. Jadi kita bisa melewatinya bersama-sama. Amin. Nah, ya. Nah, battle adalah simbol ketergantungan total. Dengan kita membuka ruang, Roh Kudus boleh masuk. Kita tuh bergantung total sama Tuhan. Karena hidup kita bukanlah kita lagi, tetapi Kristus dalam kita. Battle adalah simbol ketergantungan total kita kepada Allah. Iman bukanlah tentang mengetahui masa depan, tetapi mempercayai Tuhan yang memegang masa depan. Kalau Anda mau tahu masa depan, Anda ke dukun, saudara. Dia akan buat-buat seperti itu dan Anda imani, terjadilah seperti itu. Tuhan bekerja gak demikian. Dia gak kasih tahu kita masa depan, karena kita gampang takut. Tetapi dia mau untuk kita mempercayai dia, Bapa yang baik, yang memegang masa depan kita. Yang bersyukur katakan amin. Kita aman dalam Tuhan Bapak Ibu. Ya, aman sekali. Saya sebenarnya males kasih tahu ini. Cuman cepat atau lambat, pasti Anda juga tahu cepat atau lambat begitu ya. Jadi saya cerita aja deh. Saya percaya Anda semua nangkep dan pengalaman ini juga menjadi pengalaman yang berharga buat Anda.
Abun, mainkan gambar tersebut. Di depan ini adalah sekali lagi ya, si lumba-lumba tadi yang tidur di battle, saudara ya. Ini tiduran lagi, sama-sama tidur ternyata. Ini adalah pendeta Anda di rumah mertua. Rumah mertua indah, begitu ya. Kira-kira posisinya seperti ranjang memang mas, tetapi sebenarnya ini adalah ruang tamu Bapak Ibu. Teman-teman, saya mau tanya, ada yang tidur di ruang tamu? Hah? Kamu tidurnya pernah tidur di ruang tamu, tapi Agatha tidurnya di ruang tamu enggak? Kecuali lagi berantem, suamimu yang di ruang tamu, begitu ya. Kami menjelang kepergian Keko, kita sama-sama di Jakarta, udah berapa minggu ini, berapa bulan ini, saya tidurnya di ruang tamu sama Lydia. Sengsara gak? Enggak. Mertua saya juga baik, AC juga nonstop, bangku juga empuk, kanan kiri saya ada sofanya tuh. Saya gak bakal keguling gitu kayak bayi gitu ya, bisa geger otak, enggak. Saya mantap sekali, saya nyaman di sini. Tapi pertanyaan saya adalah, normal gak suami istri, anak udah bangkotan, umur udah mau gocap, suami istri gak punya rumah, tidurnya di ruang tamu. Nyaman sih, mertua saya juga gak kejem, mereka baik. Pertanyaan saya, normal apa gak mas? Hah? Agak lain ya. Ini adalah nggak normal, bukan tindakan tak terpuji, beda ya ini ya. Ini nggak normal, pastor, bener nggak? Ini nggak normal begitu. Dan sebagai pasangan yang normal, Lydia dan saya punya impian lah begitu ya. Kita kalau bisa punya rumah ya sama anak-anak, paling nggak sampai bulan Agustus nih, sebelum si Keko pergi nih kita bisa ngontrak kek, apa di mana kek, bisa bareng-bareng, tinggal seatap gitu ya. Tapi apa mau dikata, duitnya kan nggak ada. Jadi tetaplah di sangkar ini saudara ya begitu. Tapi kita hanya ya menghimbau-himbau tipis sama Tuhan saudara. Ada boleh nggak ada nggak apa-apa begitu. Oke. Nah sekarang masuk saudara ya, siap-siap. Minggu lalu saya ngumpul-ngumpul sama teman saya. Minggu lalu ngumpul-ngumpul sama teman saya di Amerika begitu yang udah ya itu sudah 25 tahun yang lalu kita ngumpul bareng-bareng. Kemudian dalam basa-basi itu kan ya ada yang basa, ada yang si juga ya basa-basi begitu ya. Lalu dia ngobrol-ngobrol gitu, gue dengar lo ada itu ya, ada apartemen ya, berapa kamar gitu ya gitu. Dia cuma nanya doang kan namanya juga basa-basi begitu ya. Nah habis itu kita ngobrol bareng tuh, ngobrol bareng, kita makan bareng-bareng. Setelah makan, pas kita mau pulang, yang punya apartemen ngomong sama istriku gitu, pakai aja apartemen gua. Hah? Yang benar? Iya pakai aja apartemennya di mana saudara? Apartemennya di Taman Anggrek. Ya, Taman Anggrek. Sorry ya, Taman Anggrek. Ada kolam renangnya gede, begitu ya. Kamu kalau ke Jakarta, datanglah ke apartemen pinjamanku, kita berenang bareng. Ada lapangan tenisnya saudara, bagus gak? Bagus. Jadi teman saya ngomong sama dia pakai aja. Pakainya lama loh, nggak apa-apa, dipakai aja, saudara. Itu Tuhan. Orang yang berharap sama Tuhan tuh rindu, saudara. Nggak sampai ngomong bahkan, Tuhan nggak kuasa untuk memberkati anak-anaknya. Kalau saya bisa ngerasain itu, terlebih lagi Anda juga sama. Lah kita tuh cuma ngebatin doang. Boleh ada, gak ada juga gak apa-apa. Tapi ternyata Tuhan lebih rindu mau memberkati kita. Dan pasti saya gak tolak. Saya bilang iya, kapan bisa dipakai saudara ya gitu ya. Ini masih dipinjemin sama orang. Nanti tanggal 26, tanggal 27 baru bisa pindahan. Nah mumpung saya lagi di sini, apa yang bisa kita bawa nih ke sana? Ranjang tah, apa tah begitu. Orang yang ngomong semuanya ada. Sampai ke panci-panci juga ada. Wah saudara, sama Tuhan gak kaleng-kaleng. Amin. Kita sama Tuhan juga hal yang sepantasnya. Jangan kaleng-kaleng. Amin. Ya, itu Tuhan. Itu Tuhan. Dan
Dan Tuhan mau berbaik sama kita tuh bukan gara-gara kita baik sama orang. Bukan gara-gara pastor kemarin ngomong sama saya, kontrakan gua habis, boleh gua tinggal di gereja? Silakan pastor, tempat saya persilahkan. Dulu mungkin saya berpikir gini, karena gua udah baik sama lu, gua berhak dapetin ini. Suara itu bisa keluar, saudara. Tetapi begitu kita memahami kebaikan hati Tuhan, Tuhan itu mengasihi kita bukan gara-gara perbuatan baik kita, saudara. Kita berbuat baik itu karena sudah sepantasnya. Karena Tuhan sudah baik sama kita. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa biarlah pengalaman saya ini menjadi berkat buat Anda semua. Bahwa Tuhan itu shalom dengan kita. Dia Raja Damai. Dia terlebih lagi mau kita dipenuhi dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kitanya hanya masuk dalam rancangan Tuhan yang sempurna, saudara. Rancangan Tuhan sempurna, kita cuma niat aja ciplak masuk dalam rancangan yang sempurna, on time dan on schedule. Amin. Ya, yang terakhir. Nah, bener udah lapar kayak saya juga yang khotbah udah. Yang keempat adalah Bethel itu sumber pengajaran. Sama-sama katakan saya sumber pengajaran. Tempatnya di mana? Di Bethel. Ya. Bethel itu bisa di hati, bisa juga di institusi nih, di gereja. Yuk, ayat terakhir saya bacakan buat kita semua. Berkat 2 Raja-Raja 2 ayat 2 dan 3. Berkatalah Elia kepada Elisa. Jadi guru ini ngomong sama muridnya nih. Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Bethel. Bethel lagi gitu ya. Tetapi Elisa menjawab. Muridnya ngomong sama gurunya. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau guruku. Lalu pergilah mereka ke Bethel. Ini muridnya udah mau ditinggalin sama gurunya, saudara ya. Nah, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Bethel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepada Elisa, Elisa, lu udah tahu belum bahwa pada hari ini ya, gurumu itu akan diambil daripadamu oleh Tuhan. Elia akan terangkat ke surga. Nah, ini menarik nih. Lalu jawab muridnya, aku juga tahu. Kemudian diamlah. Menurut saya ini sangat menarik sekali. Aku juga tahu, udah jangan kepo deh. Itu adalah rombongan orang-orang yang diurapi itu. Ngasih tahu ke Elisa. Artinya Tuhan tuh bisa pakai banyak orang untuk ngasih kabar suaranya dalam kehidupan kita, mengarahkan kita. Tuhan bisa pakai siapa aja. Elisa nurut gak? Elisa nurut. Enak gak diarahin, dibimbing saudara? Enak gak? Gak enak. Karena mungkin kita selalu disalah-salahin. Terbukti loh sama kalimat terakhir itu. Aku sudah tahu, jadi tolong diam. Jangan cerewet. Nah, kita kan juga suka begitu. Guru kita, Pak pendeta Anda, teman kita, mentor Anda, jangan cerewet. Tapi Elisa hebat. Walaupun dia gak sepaham begitu ya. Dengan penggalauannya, dia tetap lakukan. Dan pada saat Elia diambil oleh Tuhan, dia masih melihat itu kereta emasnya dan dia masih mengambil jubahnya. Anda dan saya mungkin gak ngerti ke depannya seperti apa. Tetapi kita gak berhenti. Katakan sama saya, aku gak mau berhenti. Kadang-kadang kita belum nyampe. Tetapi orang-orang yang sudah melewatinya, beliau mengarahkan kita. Orang tua kita, oma opa, Pak pendeta, teman Anda, pasangan Anda. Mungkin hari ini Anda gak ngerti. Tapi lakukan saja. Apalagi itu adalah firman Tuhan. Pada masanya, pada waktunya, kita akan ban-ban kamsia. Untung aku sudah melakukan. Memang gak enak. Tetapi Anda dan saya jangan berhenti untuk melakukannya. Amin. Karena disitulah sumber pengajaran. Biarlah the true battle. Biarlah yang kita pelajari hari ini benar-benar kita bisa menghargai battle rumah Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati Anda dan saya. Amin Bapak Ibu. Ya, baik di sini maupun di institusi, di organisasi di mana Anda bernaung. Amin ya. Jadi yuk saya kasih summary-nya. Bapak Ibu boleh lihat sekali lagi, Bethel itu tempat perjumpaan. Yang pertama adalah tempat kita dicas atau disemangati, tempat kita mendapatkan kekuatan baru. Ya, Bethel adalah tempat penyembahan. Yang penting itu niat, katakan sama saya niat.
Nah, dengan niat itu berkat Tuhan itu masuk saudara. Kita dibawa masuk ke dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Seperti apa? Masing-masing ada versi masing-masing. Nah, yang ketiga, Bethel adalah pusat pencarian kehendak Tuhan. Ya? Iman bukanlah tentang mengetahui masa depan, tetapi mempercayakan Tuhan yang memegang masa depan kita. Yang keempat, Bethel adalah sumber pengajaran. Mau diajar. Anda semua masuk dalam iCare, masuk CGSL, sehingga iman kita itu bertumbuh. Nggak cuma jadi anggota iCare doang. Anda semua masing-masing nanti bisa memuridkan. Masing-masing punya anak didik masing-masing, saudara. Amin. Haleluya. Saudara menghargai Bethel, rumah Tuhan yang ada dalam hidup kita. Amin. Yuk mari kita tutup dalam doa. Bapak di surga, kami mengucap syukur karena banyak orang yang hanya menginginkan mujizat. Yang penting mujizatnya, yang penting acara besar. Tetapi yang Tuhan kejar, yang Bapak mau adalah kedewasaan. Banyak orang maunya mencari pengalaman yang ekstravagansa mungkin. Tetapi Bapak sedang membangun karakter-karakter anaknya yang serupa dengan Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam Bethel ini kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami bisa leluasa menyembah-Mu, intim dengan Engkau, mendengarkan kehendak-Mu, tujuan hidup-Mu dalam kehidupan kami. Dan lebih daripada itu, kami juga yang diajar, kami juga mau mengajar, sehingga kami bisa mencetak Kristus baru pada masa sekarang ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bethel yang sesungguhnya menjadi bagian kami. Yang bersyukur sama-sama katakan amin. God bless you, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pastor Yulun atas pelayanannya pada hari ini. Saya percaya kami semua diberkati oleh sharing Pastor Yulun. Untuk pengumuman pada hari ini, kita akan mengadakan upacara bendera dan Independence Day Celebration tanggal 30 Agustus di Korean American Association seperti yang dilihat di slide. Dan pengumuman kedua, seperti biasa untuk tithing dan offering bisa melalui Zelle atau Venmo seperti yang ada di slide ini juga. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu jika Engkau mengumpulkan kami mendengarkan sharing dari Pastor Yulun pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, biarlah apa yang telah Pastor Yulun sampaikan tertanam dalam hati kami dan juga menjadi kekuatan dalam melangkah kami di hari-hari ke depan. Ya Tuhan, kalau sekarang kami ingin menunjukkan rasa syukur kami melalui persembahan Tuhan, biarlah Engkau yang melihat tangan-tangan yang memberi dan Engkau yang melipat gandakan tuai ini Tuhan, supaya dapat memperluas kerajaan-Mu dan memperbesar nama-Mu di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Pastor Yulun dan Ibu Lydia yang memberikan support yang terus-menerus kepada jemaat IFCF Atlanta. Dan kita akan menutup ibadah ini dengan doa berkat. Kita boleh mengangkat tangan bersama-sama. Kita terima setiap janji Tuhan. Di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuanmu. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tikap-tikap langit bagimu hingga lumbumu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datanya panas terik dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau berbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia
kemurahan dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace shalom di dalam nama di atas segala nama. Semua yang percaya boleh mengatakan amin. Tuhan memberkati semuanya. Kita boleh berjumpa next time. Mataku melihat keajaiban-Mu, hancurkan semua ragu. Hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataan-Mu, setiap hari kuatkan-Ku. Firman-Mu yakinkan dadaku. Sungguh ajaib, kuatan-Mu selalu